Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyil matin. Alhamdulillahil azizil mubin. Alhamdulillahil mu'minil muhaimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah, ayyuhan netizen jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran yang merupakan kalamnya. Tanpa adanya Al-Quran, tentu kehidupan ini tidak bisa berjalan dengan normal, dengan ideal. Nah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan Al-Quran berbentuk fisik dengan perantaraan manusia. Ketika Al-Quran berupa wahyu Allah yang dicatat oleh Al-Lauh Al-Mahfuz dan secara langsung ditulis oleh Al-Qalam, maka Al-Quran belumlah bisa dibaca oleh manusia. Fakta yang cukup menarik, perkembangan Al-Quran terus melejit dan jumlah eksemplar Al-Quran yang beredar juga luar biasa banyak sekali. Di antaranya adalah Al-Quran yang kami terbitkan bersama tim. Ada Pak Nunus atau Pak Restia Umboro Nuswantoro, lengkapnya beliau spesialnya bagian membuat, mendesain, menyeting bagian covernya. Kemudian ada teman-teman yang lainnya, ada Mas Agus Saifur Rahman, kemudian ada Mas Danu, ada tim pemasaran juga yang lainnya banyak ya, Mas Kasianto, Pak Sony, kemudian Pak Dedi dan lain sebagainya. Nah, saya memang bagian meramu naskah Al-Quran, naskah mushafnya Al-Quran yang terbaru yang sedang proses cetak, dan sebetulnya berbarengan dengan Al-Quran yang saya susun bersama tim. Itu ada beberapa, dan diantaranya ini. Nah ini adalah dummy untuk covernya ya. Bisa dilihat covernya Al-Quran At-Tadabbur ya. Al-Quran At-Tadabbur. Nah, di sini istimewa ada beberapa varian warna cover, dan covernya ini juga tidak hanya polos dengan laminasi doff saja, tapi ada laminasi. Ini adalah untuk spot UV-nya, jadi panduannya ketika dipercetakan. Kemudian ini ada emboss. Jadi ini adalah dummy yang diberikan dari percetakan kepada kita sebelum dicetak. Nah, ini untuk embossnya, jadi bisa timbul, bisa ada teksturnya dan lain sebagainya. Al-Quran At-Tadabbur ini istimewanya adalah Al-Quran terjemah 18 baris dengan blok-blok tadabbur, dan juga keistimewaannya adalah ada wakaf dan ibtidaknya dan tajwid warna. Nah, keistimewaannya ada di situ, 18 baris tajwid warna, kemudian blok atau box tadabbur ayat yang disarikan dari kitab-kitab tafsir, dan ini saya yang menyusun, kemudian dibantu dengan tim yang lainnya. Alhamdulillah. Jadi nantikan kehadirannya. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah, ayyuhan netizen jami'an. Adapun ini adalah bagian es kiblatnya. Es kiblat itu bagian dalam.
yang di bagian cover dalamnya semacam ini aja. Di sebelum bagian mushafnya ada kiblatnya, biasanya adalah al-asma al-husna. Nah ini untuk yang bagian depan saya kasih semacam ini. Kemudian ayuhan netizen jami'an, mungkin ada pertanyaan, sebetulnya untuk apa sih menerbitkan Al-Quran yang bermacam-macam, yang bervariasi, yang inovatif? Nah ini perlu dipahami bersama. Mungkin netizen jami'an taunya adalah Al-Quran yang standar, yang semacam ini, jadi hanya mushaf saja dan tidak ada tajwidnya, tidak ada tanda tanafusnya, tidak ada variasi-variasi yang lainnya. Nah, memang ini cukup nyaman ketika dijadikan panduan untuk tilawah atau tadarus. Jadi polosan semacam ini ya. Bahkan tidak ada keistimewaannya yang distintif dibanding mushaf-mushaf yang lainnya. Ini saya punya dari Kemenak resmi dan ini terbitan tahun 2012. Jadi covernya warna putih untuk ukuran A5. Biasanya terbitan Kemenak itu warnanya hijau ya, dan tidak ada variasi yang bagaimana. Nah ini istimewa sekali, covernya ada spot UV-nya, ada embossnya, dan untuk mendapatkan ini sebetulnya gratis. Bisa diajukan permohonan berupa surat 1 lembar saja, tidak usah banyak-banyak, dan diajukan ke kantor Kemenak terdekat. Nah itu untuk yang Al-Quran atau berupa mushaf saja. Kemudian ini yang berupa mushaf terjemah edisi 2019. Saya dapat ini edisi 2019, bisa dicermati ya. Jadi covernya cukup menarik, tidak monoton, ada iluminasi yang lebih elegan daripada sebelum-sebelumnya edisi 2018 dan ke bawah. Saya sudah pernah mengungkapnya, mengunboxingnya di channel saya ini, bisa dilihat lagi. Jadi ini mushaf yang hanya terjemah, kemudian ada mushafnya, tidak ada tajwid warnanya, tidak ada tajwid kodenya, tidak ada kolom atau box asbabun nuzulnya, atau tadaburnya, atau hadis-hadis yang munasabah dan lain sebagainya. Jadi hanya terjemah saja. Nah mungkin netizen jami'an itu hanya mengetahui Quran yang semacam ini, yang selama ini dipegang, dipakai, dibawa kemana-mana. Akan tetapi tentunya kita memiliki ghirah, memiliki semangat, memiliki himmah untuk thalabul ilmi, sehingga ketika kita hanya terbiasa menggunakan mushaf yang standar semacam ini, kita akan merasa masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita ketahui seputar Al-Quran. Maka dari itu saya bersama tim Al-Fasham Publishing menerbitkan Al-Quran, di antaranya adalah Al-Quran At-Tadabbur ini yang sedang proses cetak, sehingga ada banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dalam satu mushaf saja dengan harga yang nanti insya Allah bersaing ya, kompetitif, supaya tidak mahal dan bisa dikonsumsi, bisa dimiliki sebanyak-banyaknya orang. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Kemudian termasuk mushaf Al-Quran yang sudah selesai cetak, yang sudah saya terbitkan bersama tim. Kali ini diterbitkan oleh penerbit Salman. Penerbit Salman ini ada di Jawa Tengah, tepatnya di Karanganyar ya, di Karanganyar di Jawa Tengah. Penerbit Salman Quran. Nah, ini Al-Quran yang saya susun bersama tim. Ada dua macam, namanya adalah At-Tafsil dan yang kedua adalah At-Tanzil.
Ini cukup menarik karena di covernya saya secara pribadi suka sekali, dan Al-Quran yang saya susun belum pernah diterbitkan dengan cover yang selux ini. Dibanding yang Al-Quran At-Tadabbur tadi, memang tidak terlalu lux, tidak terlalu luar biasa, meskipun sudah ada spot UV dan embossnya. Tapi untuk Al-Quran At-Tafsil dan At-Tanzil yang saya susun bersama tim ini, ada hot print yang khas sekali, sehingga cetakannya itu bisa timbul ya, bisa diperhatikan. Nah, ini yang saya pegang ini, saya baru menerima daminya, tapi Al-Qur'annya sudah terbit dan sudah beredar di pasaran, bisa didapatkan terutama di area Jawa Tengah ya, karena ini baru saja, baru 2 minggu yang lalu, dan bisa didapatkan. Apa keistimewaan Al-Quran At-Tanzil dan At-Tafsil ini? Sebetulnya saya secara pribadi memang tidak begitu fakhr, tidak begitu bangga dengan Al-Quran ini dari segi kontennya, karena standar kontennya. Apa standarnya? Al-Quran At-Tanzil dan At-Tafsil ini adalah Al-Quran perkata ya, Al-Quran terjemah perkata. Dua-duanya perbedaannya hanya pada bahan kertasnya saja. Coba saya tepikan. Jadi Al-Quran At-Tafsil ini menggunakan kertas QPP, Quran Premium Paper. Kemudian At-Tanzil ini dengan kertas HVS. Informasi dari penerbitnya memang diterbitkan dalam ukuran A5 ini, yaitu 15 x 21 cm, dan ada juga yang ukuran lebih besar, yaitu A4 21 x 29 cm, jadi 2 kali lipatnya ukuran ini. Nah, jika digabung ini adalah ukuran A4, Al-Qur'annya lebih besar. Nah, Al-Quran At-Tanzil dan At-Tafsil ini sebetulnya sama. Jadi Al-Quran terjemah perkata dengan rasm Utsmani, dan sudah mengikuti perbaruan penulisan jisim huruf dari ketetapan Kemenak pada tahun 2018, di mana ada 187 kurang lebih perbaruan jisim huruf. Apa contohnya? Yaitu pada misalnya pada penulisan kata Ibrahim, itu secara jisim huruf bahasa biasa itu adalah alif kasrah ya, ba sukun, ra fathah, kemudian ada alif berdiri Ibrahim untuk mat tabi'i. Kemudian him itu dengan ya kalau ditulis dengan rasm bahasa Arab biasa. Tapi untuk perbaruan rasm itu dengan fathah berdiri dan kasroh berdiri, atau biasa disebut fathah khonjariyah atau kasroh khonjariyah, dan istilah yang serupa. Nah, itu perbaruan ada 187 kurang lebih. Semisalnya ada banyak Al-Ghafilun, itu dulunya ditulis rasmnya dengan jisim huruf Al-Ghafilun, ada perbaruan diganti dengan Al-Gha itu dengan fathah berdiri. Nah, ini sudah mengikuti update tersebut, dan juga sudah saya update untuk terjemah perkatanya yang kurang relevan dengan terjemah per ayatnya, atau kurang relevan ketika di terjemahnya itu mudah disalahfahami. Jadi sudah saya update karena potensi kesalahpahaman untuk terjemah perkata memang cukup besar, apalagi bagi pemula. Sehingga untuk menyempurnakan, memang kita bagi pemula adalah mempelajari terjemah perkatanya untuk mengetahui makna kosakata per kosakata, baru kemudian kita mempelajari terjemah per ayatnya supaya
pemaknaan kita terhadap satu ayat itu utuh, apalagi juga satu ayat itu bisa jadi dan hampir semuanya itu terkait dengan ayat-ayat yang lainnya. Maka mengetahui makna satu ayat itu haruslah utuh dengan konteks atau konstruk satu Al-Quran penuh. Kemudian ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah, saya dekatkan. Jadi keistimewaannya, distingsinya dibanding Al-Quran perkata yang lainnya, Al-Quran At-Tanzil dan At-Tafsil yang saya susun ini adalah ada blok-blok untuk tadabbur, box atau aksentuasi tadabbur. Jadi tadabbur ayat yang tadabbur ayat yang memang terkait atau dibahas di dalam kitab-kitab tafsir. Saya susun ini cukup lama, kalau tidak salah dalam waktu 1 bulan Ramadan tahun yang lalu, tahun 2019 kalau tidak salah saya susunnya, 2019 atau 2020 saya sudah lupa. Nah, jadi di sini ada blok-blok tadabbur supaya tidak salah memahami. Di antaranya misalnya saya bacakan di sini untuk halaman 337 pada ayat 40 surah Al-Hajj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca sejak ayat 39 karena pada akhir ayat 39 ada tanda wasal lam alif la waqfa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadirun. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها. Nah, di sini saya kasihkan, saya bubuhkan tanda waqaf ibtida dengan simbol panah dan kotak ya. Di sini bisa dicermati. Nah, kemudian dimulai dengan wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Baik, saya bacakan terjemahnya. Silakan dibaca, disimak, dibuka mushaf Al-Quran yang sudah dimiliki. Alladzina ukhriju, orang-orang yang mereka itu diusir min diyarihim, dari kampung-kampung halaman mereka, bighairi haqqin, dengan alasan yang tidak benar atau dengan tanpa alasan, illa, kecuali ayyaqulu, bahwasannya mereka berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Jadi orang-orang yang gara-gara mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, mereka kemudian diusir. Nah, maka ini adalah orang-orang yang ditolong oleh Allah sebagaimana pada ayat yang sebelumnya, wa innallaha ala nasrihim laqadir. Nah, maka dari situ kita menjadi tahu pentingnya memunasabahkan, menyambungkan ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya. Kemudian lanjutnya ayat ke-40, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum, dan sekiranya kalau saja daf'ullahin nasa, kalau saja tidak ada daf'ullahin nasa, Allah menolak, penolakan Allah dari siapa? Dari manusia kepada manusia. An-nasa, jadi di sini menjadi maf'ul bih.
ba'dahum sebagian dari manusia kepada bi ba'din sebagian mereka, lahuddimat maka tentulah akan rusak. Apa yang rusak? Sawami'u, biara-biara yang menjadi tempat ibadahnya agama Yahudi, wa biya'un atau gereja-gereja, wa sholawatun kalau dalam bahasa umumnya gereja orang Nasrani itu disebut kanisah, sedangkan sawami dalam bahasa orang Yahudi disebut dengan sinagog. Wa sholawatun, dan tempat-tempat orang Yahudi juga itu disebut dengan sholawat. Wa masajidu, dan masjid-masjid. Wa yudhkaru, di mana di dalam masjid-masjid tersebut disebut fiha di dalamnya ismullahi, nama Allah, katsira, banyak. Ya, jangan kaget, memang di gereja maupun di biara maupun di tempat ibadahnya Yahudi itu disebut nama-nama Allah. Tapi ingat, itu hanya Yahudi dan Nasrani sebelum terjadi perubahan. Ya, artinya masih mengikuti ajarannya Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Kemudian wala yansurannallahu man yansuruh, maka benar-benar Allah akan sungguh-sungguh menolong. Menolong siapa? May yansuruhu, orang yang menolongnya. Dalam hal ini menolong agama Allah, karena Allah tidak butuh ditolong, tapi kitalah yang butuh untuk menolong Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Allah, laqawiyyun, benar-benar maha kuat, azizun, maha perkasa. Ma'asyiral viewers was subscribers rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di bagian terjemahnya saya mencantumkan box tadabbur, saya bacakan untuk ayat 40 ini. Jadi setelah kita menyimak terjemah perkatanya dan terjemah perayatnya, maka kemudian saya dalam banyak halaman, untuk halaman-halaman yang memang itu dibahas dalam kitab-kitab tafsir, saya rujuk langsung di kitab tafsirnya dalam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Di sini saya kutipkan dari Tafsirul Qurtubi. Pada ayat 40 ini, orang-orang yang diusir maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kalangan muhajirin yang diusir oleh musyrikin Quraisy dari Makkah. Seandainya Allah tidak mensyariatkan jihad melawan musuh-musuh Islam tersebut, tentu musyrikin Quraisy akan berkuasa, lalu mereka menghancurkan tempat-tempat ibadah Nasrani, Yahudi, dan Muslimin. Ini dari kitab Tafsirul Qurtubi, saya baca, saya sarikan. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah, berkali-kali dalam banyak kesempatan ngaji yang semacam ini saya juga menyampaikan bahwasanya kita tidak cukup hanya mengaji dari terjemah atau dari terjemah bahasa Indonesia atau apalagi bahasa Inggris yang bukan bahasa ibu kita. Tidak cukup itu ya. Sekalipun saya sudah mencantumkan box tadabbur, box tafsir juga, atau box asbabun nuzul, kita masih berhajat terhadap kitab-kitab fikih, terhadap kitab-kitab tafsir, terhadap kitab-kitab sirah dan lain sebagainya, termasuk kitab-kitab fikih. Nah, untuk ayat ini kebetulan saya ingin menjelaskan di antara para ulama pada zaman dahulu, para ulama madhab itu menggunakan ayat ini sebagai dalil bahwasanya kita tidak boleh merusak agama atau merusak tempat ibadah agama yang lainnya, sama sekali tidak boleh. Sama sekali tidak boleh, sekalipun mereka melakukan serangan kepada kita. Cukup kita lawan saja orang-orangnya, tempat ibadah kita bisa gantikan sebagai masjid, kita jadikan sebagai masjid. Nah, ini diantaranya sudah saya paparkan di dalam salah satu video saya di channel ini juga. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah, apakah hanya di Al-Quran At-Tanzil saja yang ada box tadabburnya? Tidak, sama saja di Al-Quran At-Tafsil juga demikian, ada box-box
untuk asbabun nuzulnya yang semacam ini ya. Kemudian ada box tafsir, ada box hadis. Jadi memang bervariasi, tidak sama semua halaman, tergantung space yang tersedia, kadang tadabbur dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya saya sedang menyusun, dan ini alhamdulillah baru saja saya selesai mencetak dummy untuk Al-Quran pendidikan. Bagaimana wujudnya nanti saya buatkan video sendiri. Nah, kebetulan sedang proses dummy, jadi pemirsa bisa tahu Al-Quran sebelum dicetak itu seperti apa. Nah, ini contohnya juga ada, namanya Al-Quran Al-Ihsan. Nah, ini saya susun bersama tim penerbit Al-Fasham Publishing. Kalau yang ini tadi penerbit Salman ya. Ini Al-Qur'annya hanya mushaf saja. Memang ada kebutuhan permintaan pasar Al-Qur'an yang hanya fokus untuk tilawah saja atau tadabbur. Nah, ini ada tanda wakaf ibtidaknya. Mungkin pemirsa sudah pernah melihat review saya Al-Quran At-Tadarrus. Nah, ini versi satu warnanya. Ini daminya yang saya pegang. Ini Al-Quran Al-Ihsan. Namanya Al-Quran Al-Ihsan. 18 baris juga, sama dengan Al-Quran At-Tadarrus, tapi ini dengan satu warna. Kalau At-Tadarrus adalah 4 warna. Baik, ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah ayyuhan netizen jami'an. Pada intinya adalah pemirsa bisa memilih ya, mana Al-Quran yang paling cocok dengan kebutuhan apa yang pada hari ini sedang dikerjakan. Mungkin sedang fokus one day one juz, atau sedang fokus menghafal, atau sedang fokus memahami makna-makna Al-Quran dan lain sebagainya. Silakan dipilih dari Al-Quran yang saya terbitkan, dan insya Allah nanti ada Al-Quran yang lebih bagus lagi insya Allah atas izin Allah. Ya, mohon doanya. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan saya memperbanyak Al-Quran dengan tangan saya ini, dan Allah jadikan sebagai thawab jariah bagi saya dan kedua orang tua saya dan siapa saja yang membantu saya untuk melakukan amal salih ini. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.